warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah Media Teknologi 1 Fotografi Pembelajaran, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dasar fotografi sebelum nanti kita akan lebih jauh membahas tentang fotografi pembelajaran. Yang mana dasar fotografi ini terdiri pengantar sejarah fotografi, konsep dasar fotografi. Fotografi adalah sebuah proses merekam gambar dengan cara menangkap cahaya pada sebuah bidang yang peka cahaya seperti film atau sebuah sensor elektronik. Dimana sensor elektronik ini adalah sebuah lensa, yang mana lensa tersebut adalah sebuah perangkat. Nah, perangkat tersebut adalah kamera. Karena kamera adalah merupakan sebuah kotak yang kedap terhadap cahaya, dilengkapi dengan sebuah celah atau lubang yang memungkinkan cahaya masuk secara terkendali, disertai lensa yang dapat membuat bayangan dari sebuah gambar jatuh ke sebuah bidang di mana film berada. Adapun fotografi sendiri berasal dari bahasa Prancis fotografi, yang berdasarkan dari bahasa Yunani kuno yang berasal dari kata phobos yang artinya adalah cahaya, dan grapho yang artinya adalah melukis atau menulis, yang apabila digabung artinya adalah melukis atau menulis menggunakan cahaya, yang hasilnya bisa disebut dengan foto. Adapun sejarah fotografi, yang paling awal menemukan konsep fotografi adalah tokoh Islam, yaitu Ibnu Al-Haytham pada 965 hingga 1040, yang menemukan konsep lubang jarum. Yang mana konsep lubang jarum ini adalah konsep melihat benda dari jauh menggunakan sebuah lubang kecil, yang mana nanti kemudian dipantulkan melalui alat optik, ya, sehingga objek yang dilihat dari lubang jarum tersebut akan terlihat secara terbalik. Ini adalah konsep awal yang fotografi atau konsep awal dari kamera obscura. Kemudian berikutnya pada tahun 1193 hingga 1280, Albertus Magnus menemukan silver nitrat. Silver nitratnya adalah cairan kimia yang digunakan untuk menghasilkan sebuah foto. Kalau sekarang silver nitrat memiliki kegunaan kalau selain fotografi, ya, di bidang industri ada untuk produksi keramik, kemudian pewarna tinta, hingga industri cermin. Ini menggunakan silver nitrat. Kalau di bidang kedokteran, ini adalah digunakan untuk obat tetes mata, perak nitrat, ya, kalau bahasa Indonesianya. Kemudian George Fabricius pada 1516 hingga 1571 mengembangkan dan mengobservasi penemuan Albertus Magnus tadi, perak nitrat tadi, kemudian dikembangkan menjadi silver chloride atau perak chloride, yang mana ini adalah sama cairan kimia yang mana dibuat untuk memproduksi sebuah foto. Kemudian Daniel Barbaro pada 1568 menemukan konsep diafram atau bahasa Indonesia diafragma. Ini adalah komponen dalam lensa yang fungsinya adalah mengatur intensitas cahaya yang masuk ke dalam kamera. Kalau di fotografi, diafragma ini disebut dengan aperture. Diafragma ini terletak di dalam lensa. Jadi terdiri dari sejumlah lembaran logam, ada 5, 7, atau 8 lembar yang dapat diatur untuk mengubah ukuran lubang. Jadi besar kecilnya lubang.
Kalau di alat tubuh manusia ini kerjanya seperti pupil pada mata manusia. Kemudian Wilhelm Homburg pada 1694 ini menemukan efek fotokimia. Ini adalah proses pencetakan sebuah foto ya, menggunakan cairan-cairan kimia yang kedap dengan cahaya. Jadi harus di ruangan yang sangat gelap. Kemudian pada 1826 Louis Jacques Mande de Cura ini menemukan atau pembuat foto pertama ya, yang dibuat selama 8 jam menggunakan temuan-temuan yang sudah ada tadi. Kemudian produksinya menggunakan kamera obscura tadi. Kameranya menggunakan kamera obscura, yaitu kamera yang mana bentuknya sangat besar seperti rumah. Di dalamnya dapat dimasuki oleh manusia. Kamera obscura ini tidak memiliki elemen optis atau lensa. Ini adalah konsep awal kamera obscura ya, yang tadi konsep lubang jarumnya ditemukan oleh tokoh Islam yaitu Ibnu Al-Haytham tadi. Kemudian dari waktu ke waktu bentuk kamera obscura semakin kecil dan praktis. Pada tahun 1770 kamera mulai dilengkapi dengan optik atau lensa untuk menambah kecerahan cahayanya. Kemudian ini semakin kecil kamera obscuranya, ukurannya 6x6. Nah, tipe kamera inilah yang kemudian menjadi cikal bakal kamera single lens reflex. Kemudian penambahan cermin membuat gambar yang dihasilkan tidak lagi terbalik. Ini adalah hasil dari Louis Jacques Mande de Cura tadi, foto yang dibuat selama 8 jam pada tahun 1826, sehingga pada 1837 de Cura ini dinobatkan sebagai bapak fotografi dunia. Kemudian setelah de Cura tadi membuat foto pertama, kemudian William Val Talbot pada 1840 ini menemukan proses kolotype, yaitu menciptakan gambar negatif yang dibantu oleh John Herschel pada 1839. Penemuan sebelumnya ya, John Herschel yang telah menciptakan sodium tiosulfat untuk menggantikan perak halida yang sebelumnya dipakai. Jadi pengembangan fotografi ini terus dilakukan. Nah, kemudian Frederick Scott Archer pada 1891 menemukan proses collodion, yaitu penyampun ambrotype, ferrotype, dan album. Ini adalah proses pengolahan bahan-bahan kimia tadi untuk menghasilkan sebuah foto. Kemudian pada 1880 film hitam putih negatif pertama ditemukan oleh George Eastman di New York, Amerika Serikat, sebagai pengganti plat besi ya, karena sebelumnya medianya adalah plat besi. Jadi media fotonya itu tadi dari plat tembaga, plat besi, kemudian dilapisi dengan lapisan perak yang tipis ya, tadi ya silver nitrat dan silver chloride tadi salah satunya. Kemudian pada 1880 ini George Eastman menemukan film hitam putih negatif pertama kali, dan di tahun 1884
adalah tahun pertama di mana hasil cetak dari film ini ditampilkan di media massa New York Times. Kemudian di tahun yang sama, yaitu 1884, beredar kamera berfilm pertama di dunia yang menggunakan film hitam putih negatif tadi, yang namanya adalah kamera Brownie. Nah, ini adalah tampilan dari kamera Brownie. Kalau antum pernah melihat film mungkin Titanic, kemudian film gorila, yang raksasa gorila itu adalah film yang berlatar tahun 80-an, yang mana pada tahun 80-an sudah ada kamera, itu ini kamera Brownie yang bentuknya kotak. Dan ini adalah hasil kamera Brownie pertama. Kemudian tahun 1936 adalah era munculnya film negatif berwarna. Hasilnya sudah berwarna. Film warna ini dikembangkan dan diproduksi oleh raksasa terkenal yaitu Kodak. Pada masa itu film negatif warnanya diberi nama Kodak Chrome. Entah antum masih mendapati atau tidak kamera yang menggunakan film negatif ini, tapi ada beberapa kelompok fotografer yang masih menggunakan film negatif berwarna ini, karena pengambilan gambar yang menggunakan film negatif berwarna ini penuh tantangan, karena harus sesuai pencahayaannya dan hasilnya harus bagus. Karena ketika dicetak kalau hasilnya tidak bagus kan sayang. Maka ini adalah tantangan bagi beberapa kelompok fotografer yang masih menggunakan film negatif ini sebagai medianya, jadi tidak digital lagi. Kalau digital kan menggunakan teknologi elektroniknya. Nah, kalau ini menggunakan film negatif. Sedangkan prinsip fotografi adalah memfokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan sehingga mampu membakar medium penangkap cahaya. Yang kedua, medium yang telah dibakar dengan ukuran luminitas cahaya yang tepat akan menghasilkan bayangan identik dengan cahaya yang memasuki medium pembiasan, yang selanjutnya disebut lensa. Sebenarnya prinsip fotografi tetap sama, yang berubah adalah alat perekamnya. Kalau dulu pertama-tama perbedaannya sangat besar, yaitu teknik perekam gambarnya. Kalau dulu menggunakan film tadi, yaitu adalah perlu menggunakan teknologi kimia ya, yang pencampuran bahan-bahan kimia kemudian dilakukan di efek fotokimia tadi, dilakukan ruang tertutup yang kedap cahaya. Sedangkan kalau prinsip fotografi sekarang karena menggunakan kamera digital, maka tekniknya perekaman gambarnya itu menggunakan teknologi elektronik yang bisa dilihat hasilnya langsung di layar atau tampilannya. Adapun lensa tersendiri terbuat dari kaca dengan bentuk tertentu dan mempunyai sifat memusatkan atau memancarkan cahaya yang dilaluinya. Sifat lensa cembung positif ialah memusatkan cahaya sejajar sumbu lensa ke titik api atau fokus. Sedangkan lensa cekung atau negatif bersifat memancarkan berkas cahaya sejajar sumbu lensa seolah-olah berasal dari titik api. Mana di dalam lensa ini ada diaframanya tadi. Ini adalah jenis-jenis lensa. Lensa dengan lebar 15 sampai 35 mm. Lensa normal 40
hingga 85 mm, lensa tele menengah 85 sampai 135 mm, lensa tele 100 sampai 300, lensa super tele. Nah, lensa tele ini biasanya sudah digunakan oleh fotografer kamera main sepak bola ya. Lensa super tele ini 300, lensa makro yang sangat besar sekali. Ini bisa digunakan untuk melihat luar angkasa. Terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan dalam materi pertama ini tentang dasar fotografi. Jadi sebelum kita membahas fotografi pembelajaran, alangkah lebih baiknya ketika kita bisa mengenal sejarah fotografi itu sendiri, kemudian konsep dasar fotografi. Untuk tugasnya, silahkan mencari sejarah tentang fotografi yang ada di Indonesia. Seperti apa sih? Kalau tadi kan sejarah fotografi secara dunia ya. Nah, silahkan mencari artikel ataupun penelitian tentang sejarah fotografi di Indonesia. Itu dimulai tahun berapa, kemudian tokoh-tokohnya siapa, hasil pemotretannya seperti apa. Silahkan ditulis, diketik ulang di Word, kemudian sertakan referensinya juga, pakai footnote saja. Kemudian nanti dikumpulkan melalui fitur di e-learning paling terakhir sebelum pertemuan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi